Pendapat bahwa bangsa Melayu adalah bangsa nenek moyang bagi bangsa-bangsa di Nusantara adalah pendapat yang tidak benar. Orang-orang di Nusantara memang termasuk dalam rumpun Melayu kepulauan, tetapi itu tidak berarti bahwa bangsa Melayu adalah nenek moyang kita. Faktanya, bangsa Melayu muncul belakangan dibandingkan dengan mayoritas bangsa-bangsa lain di Nusantara. Pernyataan yang menyebutkan bangsa Jawa sebagai nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara juga tidak tepat. Setelah zaman es, mayoritas penduduk Austro-Melanesia telah menghuni 3 pulau paparan Sunda yang dulunya terhubung, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi, dari mana sebenarnya asal mula bangsa-bangsa di Nusantara? Sebelum membahasnya, mari kita lihat definisi bangsa terlebih dahulu. Menurut KBBI, bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat oleh kesatuan bahasa dan kebudayaan, serta menempati wilayah tertentu di muka bumi. Berdasarkan definisi ini, suatu bangsa tidak harus memiliki perbedaan darah secara genetik dengan bangsa lainnya. Definisi ini dapat meredakan masalah-masalah rasial di seluruh dunia, misalnya antara orang Jawa dan orang Sunda yang merupakan bangsa yang berbeda, namun masih memiliki hubungan darah. Dalam konteks antropologi, konsep bangsa lebih menekankan pada asimilasi dan akulturasi antar budaya. Dengan demikian, baik orang Melayu, orang Jawa, maupun orang Sunda, tidak ada satupun leluhur mereka yang menjadi nenek moyang bagi seluruh bangsa di Nusantara. Hal ini didasarkan pada penelitian arkeoantropologi oleh Russell Gray dan Robert Bluss. Hipotesis mereka menjadi sintesis kontemporer yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat dari penulis populer pseudosains, seperti Stephen Oppenheimer. Menurut hipotesis ini, persebaran masyarakat di Nusantara dimulai dengan migrasi dua bangsa yang berbeda pada periode yang berbeda pula, yaitu bangsa rumpun Austro-Melanesia dan pelaut-pelaut asal Formosa atau Taiwan zaman now. Keduanya dapat dikatakan sebagai nenek moyang dari orang-orang Nusantara. Sekarang, mari kita mundur jauh-jauh ke belakang, agar bisa membayangkan bagaimana kondisi Nusantara atau Indonesia zaman now, sehingga bisa menemani harimu menghabiskan kopi. Pada periode zaman es akhir, sekitar 20.000 hingga 14.000 tahun yang lalu, bumi mengalami fase dingin yang luar biasa. Mamut masih ada di belahan utara bumi, dan kutub menjadi semakin dingin, menyebabkan pembekuan samudera di sekitarnya. Hal ini menyebabkan penarikan air yang lebih banyak ke kutub, menghasilkan pembekuan yang lebih besar. Akibat pembekuan di kutub, volume air di wilayah Khatulistiwa pun berkurang. Di Indonesia, lautan mengalami penurunan hingga 135 meter selama periode ini, dengan penurunan sekitar 7 hingga 9 mm per tahun. Meskipun manusia tidak sadar akan penurunan ini dalam jangka pendek, penurunan tersebut menjadi jelas dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh, dalam 150 tahun, bibir pantai telah mundur sejauh 1 meter, akibat penurunan permukaan laut. Pada masa ini, Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih terhubung secara fisik, dan merupakan bagian dari benua Asia. Daratan ini dikenal sebagai paparan Sunda, yang juga terjadi di wilayah timur Nusa Tenggara, di mana lautan juga mundur, dan menyatukan wilayah ini dengan benua Australia, membentuk paparan Sahul. Paparan Sunda dilindungi oleh pegunungan berapi di sepanjang pinggiran dekat Samudra Hindia, yang dikenal sebagai garis Wallacea. Selain itu, Laut Jawa dan Selat Karimata kering, dan berubah menjadi padang rumput, dataran dengan genangan air, dan rawa-rawa. Hutan tidak begitu lebat, karena iklim yang kering akibat pembekuan yang signifikan di utara dan selatan bumi. Paparan Sunda menjadi daratan yang luas dan hangat dengan sungai-sungai yang panjang. Sungai Kapuas dan Musi misalnya, bermuara di Laut Cina Selatan, berlanjut hingga di utara Vietnam. Sungai-sungai dari Jawa, Kalimantan Tengah dan Selatan, bermuara di Laut Flores. Di sekitar muara sungai yang menuju Laut Flores, sungai-sungai berliku-liku karena adanya rawa-rawa. Wilayah ini banyak dihuni oleh reptil seperti ular dan buaya, sehingga kemungkinan manusia belum mendiami wilayah ini. Masyarakat Austro-Melanesia, yang merupakan keturunan dari benua Asia, mulai menghuni wilayah paparan Sunda, khususnya di tepian sungai yang besar. Masyarakat ini telah ada setidaknya sejak 35.000 tahun yang lalu, sehingga mereka dapat dianggap sebagai leluhur kita yang pertama. Masyarakat ini disebut Austro-Melanesia, karena gaya hidup mereka sudah menyerupai masyarakat selatan, yang telah tinggal di wilayah ini sejak prazaman es. Mereka memanfaatkan alat-alat sederhana seperti tombak kayu dan lainnya, yang terbuat dari kayu atau batu yang tidak terlalu keras, untuk berburu mamalia, burung, dan ikan.
Wilayah ini tidak memiliki sumber batu yang umum digunakan dalam peradaban zaman batu seperti batu kapak, parang, dan mata panah. Batu-batu tersebut hanya tersedia di daerah Bangka Belitung. Kemudian, karena iklim yang kering dan padang rumput yang meluas, kebakaran hutan pun sering terjadi. Kalimantan adalah wilayah yang sering mengalami kebakaran hutan, yang mendorong masyarakat Austro-Melanesia yang tinggal di Kalimantan Timur mengungsi ke Sulawesi, terutama di Tonasa dan Kapoposang. Pada periode pasca zaman es, sekitar 14.000 sampai 6.000 tahun yang lalu setelah kutub-kutub mulai mencair, lautan pun kembali terisi air. Dampaknya, air laut memasuki wilayah paparan Sunda, yang memisahkan Pulau Kalimantan dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang masih terhubung. Kemudian, selama pasca zaman es hingga saat ini, Pulau Jawa terpisah dari Pulau Sumatera oleh Selat Sunda. Masyarakat Austro-Melanesia yang tinggal di wilayah paparan Sunda, terpaksa menyebar ke tiga arah secara bertahap. Mereka yang bergerak ke arah barat menuju Sumatera, menjadi nenek moyang bangsa Batak dan bangsa Minang. Mereka yang berpindah ke selatan menuju Jawa, menjadi nenek moyang bangsa Sunda dan bangsa Jawa. Sementara mereka yang menuju timur menuju Kalimantan, menjadi nenek moyang bangsa Dayak. Perpindahan mereka ke pulau-pulau baru ini, dilakukan melalui sungai-sungai besar. Pada umumnya, mereka tinggal di gua-gua besar di pegunungan, seperti di wilayah selatan Banyumas dan Yogyakarta di Jawa, Bukit Barisan di Sumatera, dan juga Batu Kajang di Kalimantan. Ketika populasi mereka semakin bertambah, gua-gua tidak lagi mencukupi untuk menampung mereka, dan mereka pun menyebar ke wilayah sekitarnya. Akibatnya, wilayah Nusantara mulai dipenuhi oleh hutan lebat, karena masuknya nutrisi dari kutub dan perubahan iklim menjadi lebih hangat, yang dikenal sebagai iklim tropis. Pada suatu masa pasca zaman es, sekelompok masyarakat pelaut dari Kepulauan Formosa di Taiwan, datang ke wilayah Nusantara. Mereka dikategorikan sebagai masyarakat pelaut, karena mereka melakukan perjalanan melintasi perairan selat antara Taiwan, Kepulauan Filipina, dan Laut Sulawesi. Kedatangan mereka ke Indonesia terjadi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama berpisah di Pulau Palawan Filipina, dan memilih jalur ke Sabah di Kalimantan. Mereka bergabung dan berasimilasi dengan masyarakat Austro-Melanesia yang sudah ada sebelumnya, sehingga bangsa Dayak yang ada sekarang, dapat dianggap sebagai percampuran antara Austro-Melanesia dan pelaut Formosa ini. Gelombang kedua, berpisah dengan gelombang ketiga di wilayah Sangir Talaut. Mereka berangkat dari Mindanao dan menyeberangi ke Sangir Talaut, sebelum bercabang menjadi 2 arah. Arah pertama menuju ke utara Pulau Sulawesi, dan kemudian berlanjut ke selatan, mengisi seluruh Pulau Sulawesi menjadi bangsa Buton dan bangsa Bugis. Masyarakat pelaut yang mencapai wilayah Sulawesi Selatan, berasimilasi dengan penduduk Austro-Melanesia yang sudah ada sejak lama dari Kalimantan. Mereka dapat dianggap sebagai leluhur bangsa Bugis. Karena berbagai konflik, persaingan, atau letusan gunung berapi, mereka melanjutkan perjalanan dari Sulawesi menuju Takabonerate, menyeberangi Laut Flores, dan akhirnya tiba di Nusa Tenggara khususnya di Pulau Flores. Pulau Flores sering terkena tsunami, dan mungkin faktor inilah yang mendorong mereka untuk melanjutkan perjalanan ke selatan, mencapai Pulau Sumba dan Timor. Arah kedua adalah menyeberangi Pulau Halmahera menuju Pulau Papua. Pertama-tama, mereka mendarat di wilayah Papua Utara. Pegunungan Jayawijaya yang tinggi dan tertutup salju, menjadi perbatasan antara Papua Utara dan Selatan. Namun seiring dengan semakin hangatnya iklim, salju mulai mencair, dan membuka jalan lembah ke selatan. Beberapa dari mereka, kemudian melintasi dan menghuni Papua Selatan. Catatan prasejarah menunjukkan, bahwa teknik pembuatan api ditemukan di Danau Hogayaku Papua, sekitar 14.000 tahun yang lalu. Dari kelompok masyarakat ini, dapat dikatakan bahwa mereka adalah leluhur bangsa Papua. Pada periode kontemporer, sekitar 6.000 tahun lalu, pulau-pulau besar di Indonesia telah dihuni secara relatif. Masyarakat pelaut dan Austro-Melanesia telah berasimilasi, membentuk kebudayaan yang unik di seluruh Nusantara. Kemajuan teknologi pelayaran telah memfasilitasi penyebaran ini. Beberapa masyarakat pelaut menyebar ke Australia, dan berasimilasi dengan penduduk aborigin, yang mungkin juga berasal dari Austro-Melanesia. Mereka juga menyebar ke Selandia Baru, dan mungkin menjadi leluhur orang Maori. Di sebelah barat, mereka menyeberang hingga ke Afrika Timur. Di Madagaskar misalnya, ditemukan bahasa yang memiliki kemiripan dengan bahasa daerah salah satu etnik Dayak di Kalimantan. Diduga, masyarakat Dayak telah menyebar dan mengkoloni Madagaskar sejak abad ketiga sebelum Masehi. Pada masa 3.000 tahun lalu, masyarakat Dayak yang tinggal di pesisir Kalimantan Barat dan Utara, menjadi leluhur bangsa Melayu di Sumatera dan Semenanjung Malaya.
Mereka bermigrasi karena dorongan perdagangan dan kemajuan teknologi pelayaran. Kurang dari 3.000 tahun yang lalu, sebagian keturunan Melayu purba juga melakukan migrasi ke utara dan barat, menuju Champa dan Aceh. Mereka menjadi nenek moyang orang Camik, gabungan dari Cham dan Aceh. Sementara itu, sebagian lainnya tetap tinggal di Sumatera, dan berbaur dengan keturunan Austro-Melanesia purba, seperti Batak purba dan Minangkabau purba, yang kemudian menjadi nenek moyang orang Melayu modern. Seiring waktu, budaya asing dari India, Cina, Arab, dan Persia juga masuk ke Nusantara, membentuk berbagai identitas negara kerajaan dengan pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Selama era kolonialisme, berbagai budaya barat seperti Italia, Denmark, Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda juga berbaur dengan bangsa-bangsa di Nusantara. Saat ini, persebaran bangsa di Indonesia sudah cukup merata. Tidak mengherankan, jika kita menemui orang Ambon berada di Medan, orang Jawa tinggal di Balikpapan, orang Bugis ada di Jawa, orang Eurasia beranak pinak di Lombok, atau orang Melayu melebur di Papua. Meskipun demikian, kepadatan populasi lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sejak era kolonialisme hingga saat ini. Dengan melihat sejarah persebaran bangsa di Nusantara ini, kita harus mengakui bahwa orang Indonesia, pada dasarnya memiliki ikatan kekeluargaan dari nenek moyang. Nenek moyang kita pernah tinggal satu atap, maka kita sebagai keturunannya, harus menghormati dan menjaga persatuan serta keharmonisan antara suku-suku yang ada di Indonesia. Melalui pemahaman akan sejarah dan nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan oleh nenek moyang ini, kita dapat membangun kesadaran kolektif, untuk menjaga keragaman budaya dan memperkuat persatuan bangsa, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.